Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ngomongin tentang ulama, sudah bukan rahasia lagi jika di semua negara Islam, ulama memiliki posisi yang sangat penting. Dengan pengetahuan agama yang begitu mendalam, seorang ulama diharapkan mampu membawa perdamaian melalui fatwa-fatwa yang mereka keluarkan. Sayangnya, tak semua ulama sesuai dengan apa yang Rasulullah harapkan. Sebab dari dulu sampai sekarang masih ada saja yang mengaku ulama tapi tak memberi kedamaian melainkan hanya menyebabkan perselisihan. Yang jadi pertanyaan, apakah Indonesia memiliki ulama seperti itu? Jawabannya, tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Ulama, istilah atau gelar yang sangat sering kita sematkan kepada seseorang yang ahli serta menguasai berbagai bidang ilmu keislaman. Akan tetapi, seperti halnya sebuah jabatan, ulama juga kerap disalahgunakan oleh orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya. Sekalipun ulama tersebut mengetahui antara hak dan batil. Nah ternyata, dalam ajaran Islam, ulama seperti itu memiliki gelar khusus untuk menggambarkan kepribadiannya. Sebagaimana pendapat Syekh Bakri bin Muhammad Syatta Ad-Dimyati. Dalam kitab Kifayatul Adqiyah disebutkan, mereka adalah ulama su', yaitu ulama buruk yang menggunakan ilmunya untuk mencari kesenangan dunia, mendapatkan pangkat dan kedudukan di hadapan masyarakat. Menariknya, pendapat Said Ad-Dimyati yang menyebutkan keberadaan ulama su' di tengah-tengah umat muslim sudah lebih dulu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali melalui kitab Ihya Ulumuddinnya. Bahkan, dalam kitab Imam Al-Ghazali itulah beberapa ulama salaf seperti Said Muhammad Al-Husaini As-Sabidi bisa menjelaskan definisi ulama su secara detail. Seperti dikutip dari kitab karangannya berjudul Itab As-Sada Al-Mutaqin. Imam Az-Zabidi menuliskan bahwa yang dimaksud dengan ulama-ulama su adalah ulama dunia. Imam Al-Ghazali menyifati mereka demikian karena kerendahan kedudukan mereka di sisi Allah dan kehinaan semangat mereka yang menggunakan sesuatu terpuji untuk hal tercela. Mereka adalah orang yang hidup senang dengan perhiasan dunia, senang menghias rumahnya dengan permadani mewah, menghiasi diri dengan pakaian, yang mana semua itu hanya untuk membuat kagum orang di sekitarnya. Sementara itu, dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali membedakan ciri-ciri ulama ke dalam 3 jenis, berdasarkan cara serta niat mereka saat menuntut ilmu. Di mana untuk jenis ulama ketiga atau ulama fasik, Imam Al-Ghazali menyebutnya seperti ulama yang kesetanan. Mereka menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk memperkaya diri, menyombongkan diri dengan kedudukan, dan membanggakan diri dengan banyaknya pengikut. Ulama-ulama seperti itu juga telah terperosok ke banyak lubang tipu daya karena ilmunya hanya digunakan untuk memenuhi hajat dunia. Mungkin juga ia merasa memiliki tempat mulia di sisi Allah karena pengetahuan agama yang mereka miliki. Namun pada kenyataannya, ia berada dalam kehinaan. Imam Al-Ghazali menambahkan, ulama su yang hanya memikirkan dunia adalah orang yang paling celaka di akhirat nanti. Saking celakanya, di salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ada sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian selain daripada Dajjal." Para sahabat bertanya, "Apakah itu wahai Rasulullah?" Beliau pun menjawab, "Ulama yang buruk." Hadis riwayat Ahmad. Sehubungan dengan hadis tadi, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan Dajjal dan ulama su adalah dua mangkuk yang tak jauh berbeda. Jika Dajjal bisa menyesatkan manusia dengan iming-iming syurga, begitu pula halnya dengan ulama su. Menurut Ibnul Qayyim, ulama su seolah-olah duduk di depan pintu syurga mengajak manusia masuk dengan ucapan mereka. Namun perbuatan mereka justru mengajak manusia masuk neraka. Mereka mengatakan ini kepada manusia, tapi perbuatan mereka menyimpang dari apa yang dikatakan. Selain hadis yang kalian dengar barusan, masih ada banyak hadis lain di mana Rasulullah SAW memperingatkan kita tentang karakter ulama yang hanya memikirkan dunia. Lebih parahnya lagi di antara hadis-hadis tersebut, Rasulullah juga pernah mengungkapkan bahwa di masa depan, di masa dunia semakin mendekati akhir zaman, akan muncul ulama yang tidak menjalankan dakwah dan tugasnya dengan baik, merusak ajaran Islam, bahkan menyebabkan peperangan. Buktinya, dalam literatur sejarah keislaman telah terjadi 2 perang besar akibat keberadaan ulama yang buruk di tengah-tengah umat. Perang pertama terjadi setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, di mana ulama yang berkarakter buruk itu mengadu domba Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, istri Rasulullah, sehingga pecahlah perang saudara yang dinamai dengan Perang Jamal. Kedua, terjadi pada masa Khalifah keempat yang dikenal dengan Perang Siffin, yang mana pada saat itu ulama-ulama berwatak buruk mendukung pemberontakan terhadap Khalifah Ali dan terlibat langsung dalam pertempuran melawan pasukan yang setia kepada Ali bin Abi Thalib. Akibatnya, 2 perang saudara tersebut menelan banyak korban jiwa dan merugikan umat Islam secara menyeluruh.
Bahkan dari kacamata non-muslim pun, konflik itu membuat umat Islam dianggap sebagai umat yang haus kekuasaan. Karena itu, tak heran jika dalam sebuah hadis Muawiyah bin Abu Sufyan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di hadapan kami. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, di mana 72 golongan akan masuk neraka dan satu golongan akan masuk syurga. Ialah Al-Jamaah." Hadis riwayat Abu Daud. Melalui dalil barusan dan menghubungkannya dengan ulama yang berkarakter buruk, bukan hal tak mungkin jika penyebab umat Islam terpecah menjadi 73 golongan disebabkan oleh mereka. Apalagi, dengan pengetahuannya, mereka bisa saja mempengaruhi seseorang untuk menjadi fanatik terhadap kelompok atau golongan tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan umat secara keseluruhan. Dan apabila itu benar-benar terjadi, di mana masing-masing kelompok hanya memprioritaskan kepentingan golongannya, maka bisa dipastikan jika umat manusia sudah berada di akhir-akhir zaman. Pasalnya, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, akan datang suatu zaman pada manusia, yang mana pada waktu itu Islam tidak ada lagi kecuali hanya namanya saja. Tidak ada Al-Quran kecuali tinggal tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun megah namun kosong dari petunjuk. Dan ulama mereka adalah makhluk terburuk yang hidup di bawah langit. Lantaran dari mulut-mulut mereka keluar fitnah. Dan sungguh, fitnah itu akan kembali kepada mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kalian mungkin pernah mendengar jika ulama adalah pewaris para nabi. Akan tetapi, alih-alih menjadi pewaris para nabi, ulama yang berkarakter buruk justru merupakan satu di antara sekian banyak musuh Allah. Alasannya, secara sadar mereka memutarbalikkan fakta demi nafsu dan keserakahan dunia. Mereka yang seharusnya jadi pembawa kedamaian dan mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah, justru memberi contoh yang menyesatkan umat. Saking buruknya ulama su'u di mata Allah, Ali bin Abi Thalib berkata, di akhirat nanti, ulama dengan karakter seperti itu akan lebih dulu memasuki neraka dibanding para penyembah berhala. Selain itu, Umar bin Khattab juga pernah mengatakan bahwa yang merusak Islam adalah tersesatnya seseorang alim, perselisihan orang munafik dengan ayat Al-Quran, dan penetapan hukum oleh para imam yang menyesatkan. Di zaman sekarang ini, bukan hal yang tak mungkin jika ulama-ulama dengan karakter seperti itu ada di tengah-tengah umat muslim. Bahkan dengan berpatokan pada ciri-ciri yang telah disebutkan di sepanjang video ini, kita bisa saja menilai mana ulama yang memikirkan umat dan mana ulama yang memikirkan dunia. Meski demikian, sebagai orang awam penting untuk kita ingat, berprasangka baik kepada ulama harus lebih diutamakan dibandingkan berprasangka buruk. Jangan sampai, karena mengidolakan satu sosok ulama, maka ulama lain dianggap ulama fasik. Atau jangan sampai, hanya karena melihat seorang ulama hidup dengan kemewahan, kita juga menganggapnya ulama fasik. Mudahnya ulama yang fasik cenderung menyebarkan pemahaman agama secara ekstrim, mengajak untuk membenci satu sama lain, bahkan yang paling parah, mempercayai tindakan kekerasan sebagai bagian dari agama. Padahal, sudah jelas-jelas Islam memiliki arti keselamatan. Sahabat beriman, setelah menonton video ini, apakah menurut kalian Indonesia memiliki ulama dengan karakter atau perilaku yang buruk? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.